Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Yes, amin. Amin. Wah ini hari ini bajunya semua cerah-cerah ya. Kita kemarin habis memperingati kemerdekaan Indonesia ya, luar biasa Indonesia kita ya. Hari ini kita juga nggak mau kalah semangat sama Indonesia ya. Kita juga mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Oke? Mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya boleh undang semua untuk bangkit berdiri? Oke. Come on. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Mari kita lebih semangat lagi. Bapa mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, katakan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi siapa? bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Karena berkat kemurahan-Mu Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami. Walaupun kesesakan kami Tuhan, dalam setiap musim hidup kami Tuhan,
Engkau yang selalu tolong kami Tuhan, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa setiap apapun Tuhan, langkah kami Tuhan, itu ada bersama-sama dengan Engkau. Bapa, mungkin pada saat pagi ini kami datang penuh dengan sukacita atau penuh dengan permasalahan. Tapi kami percaya Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan ini Bapa, kiranya Engkau yang menjamah hati setiap kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu juga Bapa, Engkau yang mengetuk hati kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan bahwa kami selalu bersandar pada firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini pagi hari ini bersama dengan kami. Karena kami juga mau berkobar Tuhan dan menyala Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Yesus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Oh Yesus, mari katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Saya mau semua menyanyikan sekali lagi. Aku ada saat ini, oh, berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau mengucap syukur Bapa kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik. Dalam hidup kami semua kemurahan-Mu Bapa. Kami merindukan Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Kami rindu Tuhan, jamahan dari Engkau Tuhan, jamah Tuhan hati kami. Oh, rapi kami Bapa. Thank you Lord, thank you Lord. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, Yesus, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan Tuhan, kami rindu akan Engkau Bapa. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, Yesus. Tak ingin ku terpisahkan, karena dekat dengan Engkau sungguh Tuhan, itu sangat menyenangkan bagi kami Tuhan. Yes. Ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari kita rasakan hati. Ku nikmati keindahan
ini Tuhan kami mau, Tuhan Kau yang menjamah setiap hari kami. Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, thank you Lord Yesus. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Kami rindu Kau, kami rindu jamahan-Mu. Oh, we worship You. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you. Oh, Yesus Kau baik Tuhan, Kau baik. Yes. Haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu akan Kau Tuhan. Yes. Ku nikmati keindahan. Terima kasih Bapak. Mari semua jemaat bisa menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh. Yes. Oh, kami memuji-Mu. Sekali lagi menaikkan pujian ini. Yes. Nikmati keindahan Oh Yesus, Kau luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Sukacita-Mu ada dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus Tuhan. One more time we sing. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Katakan ku nikmati. Ku nikmati ya Tuhan. Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dan dengan kerinduan di pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, kami mau menikmati lawatan-Mu yang hadir bagi setiap kami. Kami bersyukur karena pengorbanan-Mu yang menjadikan kami baru Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kami Roh-Mu, Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus berjalan
dan memperjuangkan menghidupi status kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Terima kasih Bapa di surga, setiap pujian penyembahan di pagi hari ini biarlah naik ke hadapan-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sedia untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati biarlah kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan pola pikir kami Tuhan, mengubahkan perilaku kami Tuhan. Firman Tuhan jatuh di tanah hati kami yang paling subur, sehingga itu bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu yang terbatas dan penuh dengan kekurangan, yang akan menjadi penyambung lidah-Mu di pagi hari ini. Biar kiranya Engkau memakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan penuh antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada sukacita? Merdeka? Ya, merah putih, merah putih. Kemarin waktu saya jalan di sekitar kampus UNESA di daerah Lida itu susah cari jalan untuk tembus di dalam saudara, karena malam 17-an itu orang-orang bikin kegiatan dan acara di jalan-jalan saudara. Jadi mau masuk ke daerah UNESA itu harus muter-muter sekitar 20-25 menit gitu. Nah puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih menolong dan memberkati bangsa kita hingga hari ini. Kita melihat Tuhan terus bekerja dan terus berkarya di bangsa kita, di tanah kita, dan tentunya itu juga memerlukan andil kita untuk terus membawa nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa ini. Amin. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Yang sudah dapat katakan merdeka. Saya jemput kita semua bangkit berdiri saudara. Ya. Roma 8 ayat yang ke-15. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Oke. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk kesediaannya. Nah, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saudara berjudul mengalami roh kemerdekaan di dalam Kristus. Apa yang ada dalam pikiran saudara ketika mendengar kata kemerdekaan? Nah mungkin ada orang-orang yang ketika mendengar kata kemerdekaan, ya kemerdekaan itu kebebasan, kemerdekaan itu perubahan status dari yang tadinya terikat menjadi dilepaskan, dari yang tadinya terbelenggu mengalami kelepasan, mengalami kepuasan, dilepaskan saudara. Nah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam Roma 8 ayat yang ke-15 berbicara tentang kemerdekaan saudara. Ketika saya masih tinggal di daerah saya, di daerah Poso saudara, kami dengan gereja itu beberapa kali melakukan pelayanan di lembaga pemasyarakatan, di rutan saudara. Nah ketika kami pelayanan di penjara, pelayanan penjara saudara, ada orang-orang di sana yang ketika kami layani, yang mereka di dalam penjara dalam posisi yang betul-betul seperti seolah merasa bahwa ya kami dibatasi oleh jeruji besi, kami dibatasi oleh berbagai macam hal. Ketika kami melayani mereka, mereka diberkati. Dan kemudian selang beberapa waktu, karena di pelayanan di gereja itu ada beberapa hamba Tuhan di gereja yang digilir seperti itu untuk pelayanan di rutan. Nah itu berlangsung cukup lama saudara, sejak kami tinggal, orang tua saya tinggal di Poso. Nah ada orang-orang yang ketika kami layani di dalam penjara dan kemudian mereka diberkati dengan pelayanan mereka keluar dari penjara. Dan kemudian tidak sedikit juga kami menemukan orang-orang yang ketika kami layani di dalam penjara dan kemudian setelah beberapa tahun berselang dalam jangka waktu tertentu seharusnya mereka sudah bebas. Ketika kami pelayanan dalam penjara, ada beberapa di antara mereka yang kembali masuk dalam penjara saudara. Nah berbicara tentang penjara saudara, hal
yang pada umumnya begitu didambakan oleh orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terbelenggu adalah kebebasan. Nah, orang-orang yang dalam penjara mereka ingin apa sih? Orang-orang yang dalam penjara ingin uang. Ya, mereka nggak bisa pakai uang dalam penjara. Mereka ingin apa? Mereka ingin sarana atau fasilitas. Mereka nggak bisa pakai fasilitas karena dalam penjara pun fasilitas juga terbatas seadanya. Mereka pengen makan enak dalam penjara, nggak bisa juga, saudara. Karena makanan di penjara seadanya juga. Jadi hal yang begitu didamba-dambakan, diinginkan oleh orang-orang yang dalam penjara adalah kebebasan, saudara. Nah, tidak sedikit, kembali ke cerita tadi, tidak sedikit orang-orang yang masuk keluar penjara karena melakukan kesalahan yang sama, saudara. Dan ketika ada beberapa juga yang ketika mereka keluar dari penjara melakukan kesalahan yang sama, bahkan melakukan kesalahan yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Sehingga hukuman yang diberikan itu jauh menjadi lebih berat, saudara. Nah, orang-orang yang di dalam penjara yang begitu didambakan adalah kemerdekaan atau kebebasan. Merdeka atau mati. Nah, merdeka atau mati, ini soal pilihan, saudara. Nah, realitanya hari ini banyak orang-orang percaya yang statusnya sebenarnya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah dibebaskan, tetapi tanpa disadari masih memilih hidup dalam penjara sendiri. Orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus menjadi satu dengan Kristus di dalam kebangkitan, dalam kematian dan kebangkitannya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh orang-orang yang telah dibebaskan dari hukum dosa yang konsekuensinya adalah maut. Tetapi tahukah saudara, banyak orang percaya yang hari-hari ini tidak sadar dengan statusnya yang adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Sehingga meskipun statusnya adalah orang-orang merdeka, tetapi masih memilih hidup dalam penjara. Nah, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan. Jadi ini soal pilihan, saudara. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara, bagaimana saudara menghidupi perjalanan kehidupan kekristenan saudara. Ini soal pilihan. Nah, kenali penjara-penjara yang hari ini masih membelenggu kita, yang masih membatasi kita untuk betul-betul hidup dalam kemerdekaan yang telah Kristus berikan. Nah, bagaimana kita dapat terus hidup di dalam kemerdekaan yang telah Kristus berikan? Slide berikutnya. Nah, saudara, ketika Paulus menulis kitab Roma dan kemudian mengirimkannya kepada jemaat yang ada di Roma, Paulus sebenarnya bertujuan untuk meluruskan ajaran-ajaran di dalam kekristenan, terlebih khusus kepada jemaat yang ada di Roma mengenai hukum Taurat dan kemudian juga iman kepada Yesus Kristus. Dan mulai pasal 6, 7 dan 8 itu seperti satu tulisan yang saling berhubungan dan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Di pasal 6, di sana Paulus menyampaikan sebuah kebenaran bahwa kehidupan yang telah mati terhadap dosa dan kemudian menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Roma bahwa sebenarnya pengorbanan Kristus, karya Kristus telah mengubahkan status mereka. Sehingga orang-orang yang telah diubahkan kemudian menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tergolong sebagai orang-orang yang telah merdeka, yang telah mati terhadap dosa, saudara. Sehingga orang-orang yang telah mati terhadap dosa menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Berikutnya di pasal 7, di sini Paulus ketika dia melihat realita bahwa orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Rupanya saudara, Paulus melihat seperti ada sebuah pergumulan. Pergumulan dalam mempertahankan status sebagai orang yang telah merdeka. Nah, di sana Paulus menyampaikan bagaimana pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus itu sendiri ketika dia hidup sebagai orang merdeka dan berjuang sebagai orang-orang merdeka dalam mentaati Tuhan. Sehingga Paulus di pasal 7 itu ada satu bagian yang Paulus mengatakan, ya di dalam hatiku aku punya hukum-hukum Allah. Tetapi anggota-anggota tubuhku itu kurang lebih Paulus ngomong kayak masih digunakan atau masih dikuasai oleh kecenderungan untuk berbuat dosa. Sampai
di bagian akhir di pasal 7 Paulus mengatakan bahwa aku adalah orang yang celaka, saudara. Aku adalah orang yang celaka. Nah, Paulus menyampaikan bahwa sebenarnya meskipun orang-orang yang telah dimerdekakan, yang statusnya telah diubahkan di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, perjuangan menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang merdeka itu tidaklah mudah. Itu tidaklah mudah. Ada harga yang harus dibayar. Karena apa? Ada istilah yang mengatakan bahwa lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan. Lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan. Sehingga Paulus juga bergumul dengan statusnya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Karena masih ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, sebaliknya di pasal 8 di sini Paulus mencoba menjawab pergumulan di sini, saudara. Paulus mencoba menjawab pergumulan ketika perjuangannya mempertahankan statusnya sebagai orang merdeka. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di pasal 8? Paulus mengatakan bahwa perjuangan dalam mempertahankan status sebagai orang yang merdeka dan berjuang mentaati Tuhan hanya bisa terjadi ketika orang-orang yang telah diubahkan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Paulus menjawab pergumulan di pasal 7. Ketika dia mengatakan di pasal 7, mengikut Tuhan menjadi murid Kristus tidak mudah karena ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, Paulus mengatakan di pasal 8 menjawab pergumulan di pasal 7 bahwa ya ini memang bukan hal yang mudah mempertahankan status dan hidup dalam kemerdekaan yang telah Kristus berikan. Tetapi dengan kekuatan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, orang-orang percaya dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dapat terus hidup dalam kemerdekaan yang telah Kristus berikan? Bagian yang pertama, slide berikutnya, kekecilannya, terbaca ya? Ya, bagian yang pertama mematikan keinginan daging yang memperbudak. Mematikan keinginan daging yang memperbudak. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma bahwa sebagai orang-orang yang telah dipersatukan dengan Kristus, seharusnya tidak ada lagi ketakutan akan penghukuman. Tidak ada lagi ketakutan akan penghukuman, saudara. Nah, itu sebabnya di sini saudara bisa lihat di Roma 8 ayat yang ke-15 tadi dikatakan seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, saudara. Nah, di sini Paulus mencoba menyampaikan bahwa sebenarnya orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, yang kemudian statusnya telah diubahkan sebagai orang-orang yang merdeka, tidak akan ada lagi ketakutan akan hukuman. Sebab orang-orang yang hidup menurut kebiasaan lama, manusia lama yang kemudian dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu. Ketakutan terbesar dari ciri orang seperti ini adalah penghukuman. Penghukuman akan konsekuensi dari dosa yang dilakukan, saudara. Nah, sebaliknya Paulus mencoba membuka wawasan jemaat yang ada di Roma bahwa sebenarnya orang-orang yang dimerdekakan dari hukum dosa yang konsekuensinya adalah maut, seharusnya tidak ada lagi ketakutan di dalamnya. Ketakutan akan penghukuman, ketakutan akan konsekuensi dari dosa, upah dosa yang adalah maut, saudara. Nah, itu sebabnya Paulus menggunakan kata budak di sini, saudara. Nah, ini menggambarkan bagaimana kondisi manusia lama yang hidup bagi dosa yang dibayangi oleh ketakutan terhadap hukuman tertentu, saudara. Nah, bagaimana seorang budak ketika berbicara tentang budak, mungkin menurut saya kata yang cukup mewakili ketika berbicara tentang budak adalah ketakutan. Kenapa, saudara? Karena berbicara tentang budak berarti kalau budak itu semua haknya diambil, semua terletak kepada tuannya. Jadi kalau mau lakukan sesuatu, mau kerjakan sesuatu, ada ketakutan dari pribadi orang yang statusnya adalah budak. Nanti kalau misalnya saya lakukan ini, Tuanku bilang apa ya? Nanti kalau misalnya aku bertindak kayak gini, Tuanku mikir apa ya? Nanti kalau misalnya aku kerjakan ini, Tuanku mikir apa, bilang apa? Kalau misalnya aku salah pasti dihukum, saudara.
Karena terlepas dari dia seorang manusia, tetapi kalau melakukan kesalahan karena haknya dicabut, sehingga ada konsekuensi yang tentunya akan diterima ketika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh tuannya. Nah, jadi kehidupan seorang budak itu selalu dibayangi dengan ketakutan. Ini menggambarkan bagaimana kondisi keberdosaan manusia. Manusia lama yang hidup dalam kedagingan, dikuasai oleh berbagai macam hal, hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi, saudara. Nah, sehingga ciri manusia yang seperti ini pada umumnya memiliki ketakutan terhadap hukuman tersebut yang akan diberikan oleh tuannya. Nah, kemudian di bagian yang ketiga di sana dikatakan mematikan keinginan daging, saudara. Nah, berbicara tentang mematikan keinginan daging. Nah, sejatinya manusia sebenarnya memiliki keinginan-keinginan tertentu, saudara. Memiliki keinginan-keinginan, harapan-harapan yang ingin dicapai, saudara. Karena kemudian kecenderungan manusia selalu membuahkan kejahatan, perjanjian lama mengatakan seperti itu, sehingga biasanya keinginan-keinginan tersebut kemudian dibuahi, Yakobus mengatakan, dan kemudian menjadi dosa. Jadi sebenarnya enggak salah kita punya keinginan, tetapi bagaimana kemudian keinginan-keinginan tersebut kita ikuti dan dampaknya seperti apa. Nah, karena kecenderungan manusia selalu menghasilkan atau memikirkan yang namanya kejahatan, saudara. Sehingga di sini Rasul Paulus membuka mata, tidak menutup mata dengan keadaan, dengan realita bahwa memang manusia masih dikuasai oleh keberdosaan. Memang berjuang mematikan yang namanya kedagingan itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh sampai titik darah penghabisan. Ini bukanlah hal yang mudah. Ada tantangan, ada persoalan, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan ketika kita hidup sebagai status sebagai orang-orang yang merdeka, saudara. Nah, Paulus menyampaikan dengan jelas seperti ini, saudara. Sebab kamu telah tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah, saudara. Jadi perjuangan dalam mentaati Tuhan, pergumulan dalam mengikuti kehendak Tuhan, di mana kondisi manusia yang masih dikuasai dengan kecenderungan untuk berbuat dosa yang sewaktu-waktu, tidak menutup kemungkinan disadari atau tidak akan berbuat dosa. Nah, ini bisa kita lalui, ini bisa kita lewati ketika kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga perjuangan ini memang bukanlah perjuangan yang mudah, saudara. Tetapi perjuangan kita bisa menang terhadap perjuangan-perjuangan tersebut dan mempertahankan status kita sebagai orang-orang yang merdeka hanya ketika kita hidup memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau netizen Indo kan bilang nggak bisa Yura, gitu kan? Nggak bisa Yura. Nanti kalau yang nggak tahu tanya sama anak-anak mahasiswa itu tahu. Mungkin itu jadi kata word of the year tahun ini. Selain apa ya? Torik. Nah, itu pasti tahu. Jadi memang Paulus menyampaikan bahwa perjuangan dalam mematikan kedagingan, mempertahankan status sebagai orang-orang yang merdeka itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada keinginan-keinginan yang kadangkala tanpa kita sadari itu menghasilkan dosa, saudara. Kita pengen ini, kita pengen itu, tanpa disadari karena pengen ini, pengen itu, menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapat apa yang kita inginkan. Nanti setelah waktu kita dapat yang apa yang kita inginkan baru kita sadar, loh, kok bisa-bisanya hanya karena pengen ini aku menjatuhkan orang lain. Bisa-bisanya hanya karena pengen ini aku bisa menyingkirkan orang lain. Ceritain keburukannya, saudara. Memang seringkali dalam diri kita berjuang, Tuhan aku pengen mentaati Engkau, Tuhan aku pengen sungguh-sungguh, aku pengen komitmen. Tetapi kedagingan kita seringkali menolak untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah,
ini bisa terjadi dan adalah hal yang lumrah, saudara. Tetapi Paulus menegaskan dalam bagian ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada saya dan saudara bahwa perjuangan kita dalam mempertahankan status kita sebagai orang-orang yang merdeka, dalam mematikan kedagingan-kedagingan yang memperbudak kita, yang membuahkan dosa, hanya bisa dimenangkan ketika kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi nggak ada kata nggak bisa, Yura. Karena ketika seseorang memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran gitu. Jadi jangan berjuang sendiri. Izinkan Roh Kudus memimpin, izinkan Roh Kudus mempengaruhi kehidupan kita, izinkan Roh Kudus kemudian menerangi perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, yang jadi masalah kan kadangkala orang alih-alih dipimpin oleh Roh Kudus justru lebih memilih memimpin dirinya sendiri, saudara. Nah, justru lebih memilih dipimpin oleh logikanya, bisa dipimpin oleh apa yang dia punya karena menurutnya mungkin dengan berjuang sendirian dengan apa yang saya punya, dengan kekuatan saya bisa hidup berkenan bagi Allah. Mustahil, saudara. Hukum Taurat dalam perjanjian lama itu dengan jelas menggambarkan bagaimana perjuangan bangsa Israel untuk kemudian mencoba untuk menjadi berkenan bagi Allah dengan melakukan semuanya secara sempurna. Tetapi pada akhirnya ternyata ketika semua dilakukan, hanya ada satu bagian yang tidak dilakukan, cacat. Gitu. Sehingga mustahil bagi orang Israel untuk kemudian menjadi berkenan bagi Allah karena sejatinya manusia telah rusak karena dosa. Sehingga itu kemudian yang menjadi alasan di mana Tuhan memberikan Yesus Kristus bagi kita 2000 tahun yang lalu. Ada anugerah yang besar, Tuhan yang menjadi manusia, meninggalkan tatanya, meninggalkan surga, meninggalkan kemuliaannya untuk turun menjadi sama dengan manusia dan kemudian mati buat kita. Ketika dia mati, dia tidak hanya pergi begitu saja dan meninggalkan kita. Dia memberikan kita Roh Kudus untuk kemudian memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi biarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Dengan begitu perjuangan kita dalam mempertahankan status sebagai orang-orang yang merdeka adalah memang perjalanan yang tidak mudah. Tetapi Roh Kudus menolong orang-orang percaya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Slide berikutnya. Nah, saya minta salah satu mahasiswa di tempat ini untuk membacakannya bagi kita semua. Bangkit berdiri. Yang merasa mahasiswa. Ya bukan yang merasa, yang memang mahasiswa, jangan merasa gitu. Ayo. Galatia 5 ayat 17. Ya. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan jelas bagi kita. Kenapa ada orang-orang yang hari-hari ini mengatakan bahwa Tuhan memang aku pengen setia, memang aku pengen lepas dari kebiasaan-kebiasaan lama, pengen lepas dari dosa-dosa lama, tetapi aku gak bisa Tuhan. Ya memang sejatinya gak bisa, saudara. Antara keinginan daging dan keinginan roh ini adalah dua hal yang selalu bertentangan, saudara. Keinginan daging yang seringkali bertentangan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa hidup menurut roh yang kemudian menolong kita untuk melakukan kehendak Allah hanya ketika, sekali lagi, ketika kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, sulit bagi kita untuk mematikan keinginan daging. Slide berikutnya. Nah, ya, saudara, selain ketika Paulus mengatakan bahwa kemerdekaan dalam Kristus tidak hanya menghilangkan ketakutan. Nah, secara lebih spesifik, pada bagian berikutnya Rasul Paulus menegaskan bagian yang pertama. Roma 8 ayat 15 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu, telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan kemudian dikatakan seperti ini. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa.
Nah, selanjutnya Paulus tidak berhenti sampai di situ, saudara. Paulus menegaskan bahwa kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus tidak hanya menghilangkan ketakutan, tetapi juga mengubahkan status kita sebagai orang-orang percaya. Roh yang menjadikan kamu anak, kesadaran akan status kita, perjuangan kita mempertahankan status kita sebagai orang-orang merdeka dan kemudian hidup mentaati kehendak Allah. Itu bisa kita lalui ketika kita memberikan diri, mengizinkan Roh Kudus memimpin kita. Nah, ini juga kemudian menolong kita ketika kita berusaha untuk mematikan keinginan daging dan mempertahankan status kita. Yang dapat menolong kita adalah kesadaran akan status kita. Siapa aku di hadapan Tuhan? Siapa aku di hadapan Tuhan? Nah, dua hal yang sangat berbeda, saudara. Di bagian pertama Paulus menggunakan kata budak. Di bagian berikutnya Paulus mengatakan menggunakan kata anak, saudara. Jadi antara budak dan anak adalah dua hal yang berbeda, adalah dua pribadi yang berbeda. Budak berbicara bahwa ya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, tidak peduli seperti apa dirinya, yang penting Tuhannya berkenan. Yang penting kebutuhan keinginannya Tuhannya terpenuhi. Tetapi di saat yang sama juga berbicara tentang budak adalah statusnya dicabut. Jadi hidupnya bukan seperti apa yang dia ingini, seperti apa yang dia kehendaki, tetapi seperti apa yang Tuhannya mau, gitu. Nah, tetapi berbicara tentang anak itu jauh lebih daripada itu, saudara. Berbicara tentang anak berarti berbicara tentang anak yang pertama kita memiliki hubungan darah dengan orang tua, gitu. Kemudian berbicara tentang anak, kita juga beroleh hak untuk menerima warisan dari orang tua kita. Jadi secara lebih spesifik Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus tidak hanya dimampukan untuk hidup berkenan bagi Allah, tetapi juga statusnya diubahkan, gitu. Tetapi sayangnya kan hari-hari ini masih banyak orang-orang yang saya katakan di awal tadi statusnya adalah orang merdeka, tetapi mentalitasnya masih mentalitas seperti seorang budak yang selalu dibayangi dengan ketakutan, yang selalu dibayangi dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, bisa jadi, saudara, orang-orang Kristen yang hidup dalam mentalitas seorang budak yang memiliki ketakutan dan kekhawatiran, bisa jadi ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak seorang pun tahu dan lihat berada di dalam hidupnya. Apa itu? Dosa, saudara. Nah, dosa membuat seseorang selalu memandang Tuhan sebagai pribadi yang ya akan menghukum saya akan menerima konsekuensi dan lain sebagainya. Padahal Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih. Jadi bagian yang kedua yang membuat kita dapat mempertahankan status kita sebagai orang-orang yang merdeka adalah kesadaran akan status kita. Roh yang menjadikan kamu anak, menjadikan kamu anak. Di sana dikatakan dalam terjemahan lain roh yang mengadopsi, begitu. Nah, sehingga dalam terjemahan aslinya menggunakan kata uiokesia, ya, ini memiliki makna menempatkan seseorang dalam posisi anak, menempatkan seseorang dalam posisi anak, saudara. Dan dalam konteks ini, dalam teks ini, menempatkan seseorang dalam posisi anak. Dan kemudian dilanjutkan dengan kata oleh roh berseru ya Aba, ya Bapa. Dan budaya adopsi pada zaman itu, saudara, karena memang tidak mudah pada zaman itu untuk mengadopsi anak. Sehingga budaya adopsi pada zaman itu, kalau anak yang sudah diadopsi oleh seseorang itu ketika dia masuk dan tergabung dalam suatu keluarga, orang tua harus bertanggung jawab dan tidak boleh ada pembedaan antara anak kandung dan anak angkat, saudara. Tidak boleh ada pembedaan antara anak kandung dan anak angkat. Nah, saudara bisa bayangkan statusnya yang dari tadi kita anggap yang sebelumnya sebagai orang-orang yang hidup dalam kebiasaan lama dan sebagai orang-orang berdosa yang adalah budak dari dosa yang konsekuensinya adalah kematian dan kebinasaan. Tidak hanya cukup sampai di situ, kita diangkat menjadi anak, dan menjadi anak di sini kita memiliki status yang sama dengan anak kandung dalam keluarga tersebut, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Anak-anak Allah. Dan pada ayat berikutnya dari Roma pasal 8 di ayat yang ke-16,
ya ayat 16-17, terlebih khusus di pasal 17 sana dengan tegas Paulus menyampaikan seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak hanya status kita diubahkan dari yang tadinya budak kemudian diangkat menjadi anak, saudara. Nah, kemudian di sana dikatakan bahwa dan oleh Roh berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, status yang diubahkan dan kemudian kita memiliki kedudukan yang sama digambarkan oleh Rasul Paulus. Nah, kemudian ini diteguhkan oleh kalimat berikutnya bahwa dan oleh Roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba merupakan kata yang dipakai oleh seorang anak untuk memanggil ayahnya di rumah. Di mana ini, saudara, mengisyaratkan adanya sebuah kedekatan, adanya sebuah relasi dari yang sebelumnya adalah anak angkat, atau mungkin lebih mundur lagi dari yang sebelumnya adalah budak, kemudian diangkat menjadi anak angkat, tapi kemudian diangkat menjadi anak angkat yang setara dengan anak yang lahir dalam keluarga tersebut. Tidak hanya di situ. Nah, ini betul-betul menggambarkan bagaimana yang meskipun statusnya adalah anak angkat, tetapi ada sebuah relasi yang diinginkan dengan bebas, dengan leluasa. Kita sebagai orang-orang percaya dapat memanggil ya Aba, ya Bapa gitu. Nah, mungkin mustahil atau mungkin aneh ketika seorang budak panggil tuannya papa begitu kan. Jangankan budak, saudara, anak orang lain aja kalau panggil saudara papa, tiba-tiba ke jalan di mall, ketika jalan di mall ada anak kecil datang, papa, halo mama, itu kan aneh gitu. Nah, anak orang lain, gimana kalau misalnya seorang orang tua atau orang-orang ada di pinggir jalan kemudian panggil saudara, halo papa, halo mama gitu. Gimana perasaan saudara gitu. Nah, tetapi saudara, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, yang telah diubahkan, kesadaran akan siapa kita, siapa status kita di hadapan Allah itu menjadi penting, saudara. Sehingga kenapa? Karena ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dan status kita telah diubahkan menjadi anak, kita memiliki keleluasaan untuk datang kepada Tuhan dan dengan mudah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Allah yang sebelumnya adalah pribadi yang jauh, yang mustahil dan sulit untuk kita dekati. Bahkan manusia dengan kebenarannya, dengan semua kebaikannya tidak bisa mendekati Allah yang Maha Kudus itu. Melalui anugerah yang diberikan oleh Allah, melalui anaknya Yesus Kristus, kita kemudian dapat berseru dengan pertolongan Roh Kudus, ya Aba, ya Bapa. Ada sebuah relasi yang tadinya rusak, ada sebuah relasi yang tadinya retak, ada sebuah relasi yang tadinya renggang antara Tuhan dan antara pencipta dan pribadi yang diciptakan itu kembali diperbaiki. Tidak hanya diperbaiki asal-asalan, saudara, tidak hanya diperbaiki seadanya sejadinya aja, tetapi ini lebih spesifik dikatakan bahwa kita yang tadinya Alkitab mengatakan adalah orang-orang pemberontak, orang-orang yang harusnya pembinasa, orang-orang yang harusnya binasa dan mati karena dosa, tetapi Alkitab mengatakan kita yang telah menjadi anak dapat dengan mudah berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah yang tadinya jauh dan begitu susah didekati, begitu sulit untuk didekati karena keberdosaan kita, dan pribadi Allah yang begitu kudus, Maha Kudus, melalui perantaraannya Yesus Kristus yang mengubahkan kita tidak hanya menjadi orang merdeka tetapi menjadi anak, dan kemudian kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, renungkan kebenaran ini, saudara, bahwa manusia yang berdosa dan harusnya binasa dimerdekakan, tidak hanya dimerdekakan tetapi dijadikan sebagai anak-anak Allah yang membuat kita dapat dengan gampang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam perjanjian lama, saudara, kalau standar perjanjian lama dipakai di zaman kita saat ini, saudara, tak satu pun kita yang layak untuk mendekati Tuhan. Bahkan di dalam Taurat dikatakan ketika seorang imam atau pelayan Bani Lewi yang mau melayani di dalam bait Allah, itu kalau mau masuk dalam bait Allah itu kakinya harus diikat sesuatu, kakinya diikat tali dan kemudian dikasih seperti gemerincing yang biasa kalau orang main kuda lumping, ada kayak bel-bel itu diikat di kaki sehingga
orang yang di luar, kalau misalnya dia punya kesalahan waktu masuk dalam ruang Maha Kudus, masuk di dalam bait Allah, kalau misalnya dia punya kesalahan itu enggak main-main, langsung mati, saudara. Sehingga bagaimana orang yang di luar itu bisa tahu dia masih hidup apa enggak, itu masih bunyi kakinya. Jadi ketika dia jalan masuk masih bunyi, berarti dia masih hidup. Tetapi kalau udah enggak bunyi, nah itu tali yang diikat tadi itu tinggal tarik keluar. Saudara bayangkan kalau misalnya gereja kita menggunakan standar yang sama, saudara. Nah, jadi dalam perjanjian lama tidak main-main bagaimana manusia yang berdosa, yang adalah pemberontak itu tidak bisa mendekati Tuhan, saking kudusnya Tuhan. Tetapi di perjanjian baru, karena pengorbanan Kristus yang tidak hanya mengubahkan status kita dapat dengan mudah berseru, ya Abah, ya Bapa. Ini bukan hanya sekedar kata-kata kosong belaka, saudara, tetapi ini sebuah kata-kata yang seharusnya diucapkan dari hati kita, yang mengisyaratkan bahwa ya Tuhan itu dekat dan saya ingin dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang tadinya jauh, terlampaui dan tidak bisa didekati hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita kemudian dapat berseru, ya Abah, ya Bapa. Nah, kasih seharusnya menghilangkan ketakutan, saudara. Seorang anak yang meresponi kasih ayahnya dengan rasa takut, kemungkinan ada yang salah dengan anak tersebut. Kasih seharusnya menghilangkan ketakutan, karena dalam kasih nggak ada ketakutan, gitu. Nah, tetapi seorang anak yang meresponi kasih ayahnya dengan rasa takut, berarti kemungkinan ada yang salah dengan anaknya, gitu. Nah, bisa jadi dalam kehidupan kita, kasih antara kita dan Tuhan itu menghilangkan ketakutan. Kalau masih ada rasa takut dan lain sebagainya, bisa jadi masih ada dosa-dosa, kebiasaan lama yang masih mengikat atau yang masih mengikuti kita sampai hari ini. Jadi kenali hal itu. Sebab seharusnya dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam kasih Tuhan kepada kita tidak ada ketakutan. Kita adalah anak dan bukanlah budak. Budak selalu memiliki rasa takut kepada tuannya, sedangkan anak memiliki relasi yang lebih intim dengan bapaknya. Nah, namun terkadang orang percaya memandang Tuhan sebagai pribadi yang jauh. Padahal sebenarnya relasi kita dengan Tuhan adalah bukan seperti relasi budak dengan Tuhan, tetapi seperti bapa dengan anak. Budak tidak bisa datang kepada tuannya kapan saja dan di mana saja, tetapi berbeda dengan anak, saudara. Budak nggak bisa mendekati atau ngomong dengan tuannya kapan saja dan di mana saja, karena haknya telah dicabut, haknya telah diambil. Berbeda dengan anak, bisa datang kapan saja dan di mana saja, ngomongin sesuatu, ngobrolin sesuatu, dan itulah yang menggambarkan kemudian hubungan kita yang telah rusak diperbaiki. Kita dimerdekakan, hubungan tersebut diperbaiki sehingga dengan luas kita bisa datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bahkan meminta sesuatu daripada Tuhan. Bahkan dengan lebih spesifik, Paulus menegaskan bahwa dan jikalau kita adalah anak, berarti kita adalah ahli waris dari kerajaan surga, saudara. Jadi tidak hanya sampai di situ, yang tadinya budak, yang tidak memiliki hak apa-apa, kita diangkat menjadi anak yang setara dengan yang dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah, dan tidak hanya sampai di situ, kita berhak menerima janji-janji Allah. Nah, saudara, slide berikutnya. Nah, Galatia 5 ayat 24 mengatakan seperti ini. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Memang mempertahankan kemerdekaan dan mematikan kedagingan, keinginan-keinginan, bahkan kecenderungan-kecenderungan yang kadangkala tanpa kita sadari membuahkan dosa, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Maka sebagai kesimpulannya di sini adalah biarkan Roh Kudus yang memimpin kita, gitu. Izinkan dan biarkan Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran untuk kita bisa berjuang dan mempertahankan status kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Nah, yang terakhir, bahwa kemerdekaan yang telah Kristus berikan dan telah Kristus kerjakan itu memberikan pesan bahwa kita bukan lagi milik dunia ini. Kita bukan lagi milik dosa yang kemudian karena hidup dalam daging dan kemudian konsekuensinya adalah maut. Nah, kita diubahkan
menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, yang kemudian memberikan pesan bahwa kita adalah milik Kristus, kepunyaan Kristus. Amin, kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua pemain musik dan para singer untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Buah anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak hanya dimerdekakan, kita berhak menerima janji Allah. Kita yang harusnya binasa, tetapi karena Kristus kita kemudian diubahkan dan menjadi satu dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita katakan, ku milikmu. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, jadikan kami baru ya Tuhan. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru,
I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine. Kami milikmu Tuhan dan kami milikmu. But I'm alive in your wonder. Oh, kami milikmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kau membuatku. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Semua kekuranganku Tuhan, kuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Oh, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, you are mine, now and forever, Lord. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours, now and forever, Lord. In your grace, I surrender. You are mine. Oh, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever. In your grace, I surrender. You are mine. Pak Agus akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada seorang manusia pun yang bisa memberikan hak untuk manusia yang berdosa disebut anak-anak Allah. Presiden, direktur, konglomerat, 9 naga, siapapun, tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa manusia berdosa itu menjadi anak Allah.
Kadang-kadang kebenaran ini mungkin kami sering mendengar, tapi kami tidak pernah benar-benar dapat menyelami bahwa untuk seorang berdosa bisa disebut anak Allah, itu hanya terjadi ketika Yesus Putra Allah yang tunggal turun ke dunia, melepaskan status keilahiannya, menjadi manusia yang hina, dan sama seperti kami yang menjadi terbatas. Tetapi oleh karena keserupaan dengan kemanusiaan kami, maka Engkau menjadi persembahan yang layak untuk menggantikan setiap kami. Tolong kami menyadari, sehingga ketika kami hidup bergumul dengan kedagingan kami, selalu ada harapan untuk kami memiliki kebebasan di dalam Engkau. Sebab Engkau telah menunjukkan kasih, yang Paulus berkata bahwa kasih itu betapa tingginya, betapa dalamnya, dan betapa lebarnya, dan betapa panjangnya. Biarlah Tuhan kami meresponi kasih Allah dengan belajar mengasihi Engkau lebih lagi. Biarlah kami meresponi pengorbanan-Mu dengan belajar melepaskan hak dan berkorban bagi Engkau dan sesama. Biarlah kami meresponi apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, mengangkat kami menjadi anak dengan memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Engkau memakai hamba-Mu, Saudara Raymond. Engkau bawa dia menjadi hamba-Mu yang berkenan kepada Engkau. Demikian juga setiap kami, setiap pribadi, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni keteledoran kami. Ampuni kadang-kadang kami meremehkan kasih-Mu. Ampuni kami kalau kami mengecewakan-Mu Tuhan. Ajar kami hidup di dalam kehendak-Mu, sehingga melaluinya Engkau Tuhan disenangkan. Melaluinya orang-orang berdosa yang lain dapat melihat Allah melalui gereja Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan Devita sampaikan dulu. Shalom semuanya, welcome to SIF ya. Kita juga di sini pakai merah putih semua, kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ya mungkin ada beberapa kita masih ikut nggak kegiatan 17 Agustusan di RT RW. Tapi anak-anak nanti di atas kita foto-foto yang nanti kita tampilkan minggu depan ya, atau mungkin diupload di Instagram SIF. Nah kita juga mau remind untuk setiap saudara juga bisa terus hadir di ibadah kita setiap hari Minggu jam 10. Jangan lupa diajak anak-anaknya juga untuk bisa ikut terus di Sunday School. Oke, sebelum pengumuman hari ini kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu. Untuk persembahan saudara bisa memberikannya melalui transfer, atau kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang. Saya akan berikan waktu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan sambil saya akan bacakan satu ayat dari 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu bisa hadir di sini, telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kami dari Gereja SIF juga mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah setia memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di SIF. Dan juga berterima kasih untuk setiap saudara yang sudah hadir pada hari ini dan setiap saudara yang sudah memberikan pelayanan pada hari ini. Dan kami juga mau mengumumkan bahwa hari Selasa tanggal 20 Agustus tim Praise and Worship, Mulmed and Soundman, seluruh service crew diundang dalam acara worship workshop yang akan diadakan jam 7 dimulai ya di tempat ini. Jadi untuk remind untuk teman-temannya juga yang mungkin gak bisa hadir hari ini untuk bisa datang hari Selasa jam 7. Dan kita juga encourage teman-teman untuk bisa terus hadir di KTB. Mungkin yang udah lama gak hadir, mungkin lama absen. Kita juga encourage teman-teman untuk bisa hadir di KTB. Untuk di KTB Barat 1, 2, dan Timur. Untuk mahasiswa masih diliburkan untuk minggu ini. Oh udah? Oh sudah jalan, oke.
Jadi KTB Barat, KTB mahasiswa nanti akan ada di hari Jumat atau di hari nanti akan diumumkan ya melalui grup ya. Jadi juga bisa encourage teman-temannya yang mahasiswa untuk bisa hadir. Dan kita juga mau remind untuk teman-teman tanggal 5 sampai 6 itu akan ada retreat. Wah, jadi bisa nginep semalam ya. Dan ini tentunya dari panitia sudah menyiapkan tempatnya pastinya nyaman untuk family bisa hadir. Jadi buat teman-teman yang bawa anak itu jangan khawatir, nanti bisa langsung bawa anaknya, nanti bisa nginep semalam, nanti bisa hangout dan kumpul-kumpul rame-rame sama kita juga untuk bisa mengikuti retreat. Tanggal 5 sampai 6 Oktober, 1 malam aja. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Devita sebagai pengumuman. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagai rangkaian dari kerinduan kita untuk semakin melayani dengan excellent, maka hari Selasa sudah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut untuk tim worship, WL, singer, pemain musik, kemudian juga multimedia, tim multimedia maupun soundman, kita akan synchronize ya, mensinkronkan saudara. Sebab juga termasuk bagi karena di dalam acara beberapa waktu yang lalu ada yang mengisi ingin melayani menjadi singer ya, menambahkan diri di dalam pelayanan, maka kita perlu bersama-sama synchronize, mensinkronkan. Karena banyak di antara kita itu yang autodidak ya, belajar sendiri dengan melihat dan lain sebagainya. Oh ini ya singer, oh ini ya WL. Nah kita mau menyatukan semua karena ini ada rule-nya, ada aturannya. Dan kita semua melayani Tuhan supaya kita ketika satu dengan yang lain sinkron itu enak ya, itu enak. Saudara, di aplikasi itu juga kalau saudara-saudara punya berbagai macam devices ya, ada iPad, ada cellphone, ada mungkin laptop begitu. Lalu saudara-saudara ada satu bagian mensinkronkan semuanya. Ketika kita sinkron, saya ada aplikasi Alkitab yang saya baca biasanya di handphone saya, renungan pakai handphone karena ya mata sudah tua ya. Kadang-kadang tulisan tuh kabur. Alkitab yang biasa itu kan dempet-dempet ya saudara-saudara. Jadi kalau dengan aplikasi bisa dibesarin tulisannya. Nah kalau saya sudah baca di sana, saya highlight, kasih warna biru, kuning, kadang-kadang pink juga. Maka saya buka aplikasi ini di iPad ini saudara-saudara. Maka ketika itu tersinkronis itu sama. Catatan saya juga ada di sini. Termasuk ketika saya buka di laptop saya. Nah, hari Selasa kita mau sinkronkan semuanya. Ya, supaya pelayanan kita semakin excellent dan menyenangkan hati Tuhan dan seluruh jemaat juga diberkati. Jadi tolong please saudara-saudara luangkan waktu jam 7 sampai jam setengah 8 itu snacking ya, snack dulu. Lalu setelah itu kemudian workshopnya, begitu ya. Oke, terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu sekalian yang juga baru saja traveling dan hadir di hari Minggu ini. Welcome home. Termasuk juga yang baru liburan, mahasiswa sudah mulai masuk. Welcome home. Iya, Bapak Ibu setia, welcome home juga. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Iya. Mungkin yang tidak hadir pagi hari ini, apakah mungkin kemarin ikut lomba panjat pinang lalu pinggang-pinggang sakit atau gimana? Kita tidak tahu, kita doakan saja. Tetapi saudara-saudara yang setia, coba lihat kiri kanan. Wah, ini wajah-wajah setia ini ya. Ya, saya juga apresiasi buat yang kemarin ikut lomba sebagai utusan SAF.
Saya baca sedikit ya, Melon Cup itu. Kenapa namanya Melon Cup ini ya? Belum berani Semangka Cup ya, baru melon aja dulu. Oke. Saudara-saudara, kita juga dukung karena pelayanan mahasiswa mulai berjalan ya saudara. Saya yang lalu ngobrol dengan Raymond, kira-kira mahasiswa ini olahraganya apa ya gitu ya, supaya ada bonding, kesatuan bersama-sama. Ya kalau olahraga yang tanpa biaya jalan kaki itu tanpa biaya ya saudara. Tapi kalau sudah mulai badminton itu kan perlu nyewa gitu ya, perlu raket dan lain sebagainya. Nah mungkin saudara kita mau support mahasiswa ini supaya bisa menjadi komunitas yang hidup ya. Mungkin satu kali mereka mau main bulu tangkis. Kalau saudara punya raket yang sudah tidak dipakai, tapi masih bisa digunakan, bukan diberikan saudara, dikumpulkan di gereja untuk dipinjamkan. Nah itu pelayanan ya saudara. Pelayanan raket-raket daripada nganggur rusak saudara, kumpulkan di gereja ya. Kalau mungkin perlu diservis ya diservis. Nanti kita berikan penyewaan, bukan penyewaan ya, peminjaman kepada kasihan mahasiswa kalau beli raket lagi ya saudara, pinjam aja ya. Nah itu nanti tolong dikoordinasi ya. Kita yang lalu pernah ada divisi sport ministry, tapi sudah nggak ada lagi ya saudara. Nanti kita berikan kesempatan untuk menjadi sehat komunitas dari para mahasiswa. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita menyerahkan seluruh hidup kita sepanjang perjalanan kita 1 minggu ke depan. Ya, Tuhan memberkati kita dan menolong juga usaha saudara-saudara, bisnis saudara-saudara, libatkan Tuhan. Karena saya ketika mendengar saudara diberkati Tuhan di dalam pekerjaan saudara-saudara, oleh karena saudara belajar setia kepada Tuhan, wow itu rasanya hati berbunga-bunga ya, senang mendengar itu semua. Kiranya Tuhan tolong saudara-saudara, kiranya saudara berjumpa dengan Tuhan di dalam bisnis, di dalam pekerjaan-pekerjaan saudara-saudara. Mari kita akan berdoa, menyerahkan sekali lagi. Saya minta tolong untuk Henry bisa berdoa buat 1 minggu ke depan apapun buat bangsa dan negara kita. Jangan lupa hari ini atau kemarin bangsa dan negara kita umur ke-79. Kita berdoa, kita lahir besar di bangsa ini, di negeri ini, kita makan minum dari negeri ini. Bisa jadi kita ke luar negeri, tapi kalau saudara dilahirkan dan dibesarkan di negeri ini dan menjadi orang percaya, saudara patut berdiri bagi bangsa ini, berdoa. Kalau saudara pergi, saya yang lalu ketemu dengan rekan dari Ukraina untuk keluar dari negaranya menghadiri konferensi di Belanda, mengalami kesulitan luar biasa. Kalau negara kita masih bisa berdiri, bersyukur untuk itu, masih aman, bersyukur untuk itu. Silakan Henry berdoa buat bangsa dan negara, dan biarlah Tuhan pakai kita dimanapun saja, di marketplace, dimanapun, menjadi alat Tuhan. Amin. Teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kebaktian yang telah Engkau izinkan untuk terjadi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur kami tetap masih bisa mendengar firman-Mu Tuhan, belajar dari firman-Mu. Dan kebetulan hari ini atau kemarin Tuhan kami memperingati hari kemerdekaan bangsa kami, negara kami Tuhan. Tuhan, sekaligus kami juga ingin bersyukur, mengucapkan doa terhadap bangsa kami Tuhan, negara di mana kami tinggal, kami hidup, kami mencari penghasilan, kami membangun keluarga, apapun yang kami lakukan Tuhan sehari-hari, kami beribadah di sini juga Tuhan. Ya. Tuhan, kami memohonkan Tuhan hikmat-Mu terhadap para pemimpin bangsa ini dan para semua unsur yang terlibat di dalam untuk mempertahankan negara ini, memajukan negara ini. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan atas negara yang dimana Engkau karuniakan bagi kami lahir di sini Tuhan. Kami mendapatkan banyak hal dari negara ini, kami mendapatkan segalanya pengilmu pengetahuan, kami mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, kami mendapatkan fasilitas di mana kami bisa menikmatinya bersama keluarga kami, dan juga kami bisa beribadah juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan jalannya pemerintahan ini, dan kebetulan juga tahun ini berpindah tangan ke
kepemimpin yang baru Tuhan. Tuhan banyak hal kesulitan, penuh keruwetan juga Tuhan, memanage betapa banyaknya jumlah orang, jumlah provinsi, jumlah pulau secara geografi sulit Tuhan, dan tantangan dari luar Tuhan. Tuhan kami berdoa agar Engkau berikan hikmat-Mu juga pada pemimpin baru, jajaran menteri yang baru mungkin nanti, dan direksi-direksi BUMN yang manapun Tuhan yang akan ditaruh di posisi-posisi tersebut. Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa izin-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan ada pemimpin baru, ada direksi baru, ada manajemen baru, Engkau izinkan, apalagi ini sebuah negara yang besar Tuhan. Kami serahkan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, segalanya demi kebaikan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam negeri ini Tuhan, hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimampukanlah engkau untuk hidup di dalam kemerdekaan, lepas dari segala belenggu dosa, kelemahan yang mengikat, yang melaluinya engkau akan mengalami sukacita, dan melaluinya engkau akan punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang masih terbelenggu. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika engkau melihat mereka yang masih terbelenggu, bukan menjadi seorang yang merasa lebih baik, tetapi menjadi seorang yang beruntung, karena melalui engkau mereka akan mengenal Yesus, dan mereka juga akan diangkat anak seperti engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, dan juga diberkatilah masa depanmu. Ketika engkau melibatkan Tuhan, percayalah Tuhan layak dimuliakan melalui semua yang kau kerjakan. Dan diberkatilah persepuluhan persembahan yang kau berikan dengan sukacita, karena Tuhan akan bersukacita ketika engkau belajar memberi dengan sukacita. Dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput setiap kita. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati semua.